Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua sholat 5 kali sehari, bahkan lebih. Kita berdiri, rukuk, sujud, dan berdoa kepada Allah. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah sholatku diterima oleh Allah? Apakah gerakan dan bacaan yang kita lakukan setiap hari itu benar-benar sampai kepadanya? Atau jangan-jangan kita hanya sekadar menggugurkan kewajiban tanpa ruh, tanpa makna, tanpa diterima? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang menggetarkan jiwa, betapa banyak orang yang sholat namun tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali keletihan semata. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang sholat akan diterima sholatnya oleh Allah. Ada yang ditolak, bahkan dilemparkan kembali ke wajahnya. Na'udzubillah. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal lainnya akan ikut baik. Tapi jika sholat kita rusak, maka rusak pula amal-amal lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk merenung dan memeriksa ulang. Apa tanda-tanda bahwa sholat kita selama ini tidak diterima oleh Allah? Pada kesempatan ini, kita akan membahas 6 tanda utama yang menjadi peringatan bagi kita semua agar kita tidak tertipu dengan ibadah yang secara lahir tampak baik, tapi ternyata kosong di sisi Allah. Kesatu, sholat, tapi masih terus bermaksiat. Sholat sejatinya bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tapi juga harus membentuk akhlak dan perilaku seseorang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi utama sholat adalah menahan pelakunya dari maksiat dan kemungkaran. Jika seseorang masih dengan mudah melakukan dosa setelah sholat, maka sholatnya patut dipertanyakan. Apakah benar-benar diterima oleh Allah atau hanya sekadar gerakan fisik belaka? Seorang hamba yang ikhlas dalam sholatnya akan merasakan pengaruh positif dalam kehidupannya sehari-hari. Ia akan lebih mudah menundukkan hawa nafsu, menjaga lisan, dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Namun, jika sebaliknya, seseorang tetap berbohong, menggunjing, memfitnah, menipu, atau bahkan terang-terangan melakukan zina, korupsi, dan dosa-dosa besar lainnya, itu adalah tanda kuat bahwa sholatnya belum menembus hati dan tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bayangkan, seseorang berdiri menghadap Allah 5 kali sehari, membaca ayat-ayatnya, memohon ampun, tapi kemudian setelah salam, ia kembali melakukan dosa, seolah tidak ada yang berubah. Di mana letak pengaruh sholatnya? Sholat yang diterima akan memberikan cahaya dalam hati, dan orang tersebut akan malu jika setelah menghadap Allah, ia kembali melakukan maksiat. Tapi ketika dosa sudah menjadi kebiasaan, bisa jadi sholatnya hanya menjadi rutinitas kosong. Para ulama sering menyebut bahwa salah satu ciri amal diterima adalah adanya perubahan positif dalam diri pelakunya. Jika sholat dilakukan dengan benar, penuh khusyuk dan penghayatan, maka seharusnya ada peningkatan iman dan kebaikan. Tapi jika seseorang sudah bertahun-tahun sholat, namun akhlaknya masih buruk dan dosanya tidak berkurang, maka itu adalah cermin bahwa ada yang salah dalam sholatnya. Bisa jadi niatnya tidak ikhlas, rukunnya tidak sempurna, atau hatinya tidak hadir.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang solatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada solat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tidak berarti solatnya gugur secara hukum, tapi ia tidak mendapatkan pahala dan buah dari solat tersebut. Ia hanya melaksanakan kewajiban secara lahiriah, namun tidak sampai pada nilai spiritual dan pembersihan jiwa yang diharapkan. Maka mari kita renungi bersama, apakah solat kita sudah membawa perubahan dalam hidup kita? Apakah setelah solat, kita lebih takut untuk berbuat dosa? Jika tidak, maka bisa jadi Allah tidak menerima solat kita karena masih kita sertai dengan maksiat yang terus-menerus. Sudah saatnya kita memperbaiki solat, memperdalam keikhlasan, dan berjuang meninggalkan dosa agar ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah. Kedua, solat tidak khusyuk dan kehadiran hati. Solat adalah pertemuan antara hamba dan Rabb-Nya. Maka, jika hati seseorang tidak hadir dalam solat, itu pertanda bahwa ia hanya melakukan gerakan fisik tanpa ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa saja menyelesaikan solatnya, namun tidak dicatat baginya kecuali 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa kadar diterimanya solat sangat bergantung pada kehadiran hati dan kekhusyukan seseorang dalam solat. Khusyuk bukan berarti menangis atau diam tak bergerak. Khusyuk adalah rasa tunduk, takut, dan sadar bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, lalu pikirannya justru mengembara ke urusan dunia, pekerjaan, harta, atau media sosial, itu tanda bahwa hatinya tidak sedang bersama Allah. Bagaimana mungkin solat bisa diterima jika hambanya tidak benar-benar menghadapkan hati kepadanya? Orang yang tidak khusyuk cenderung terburu-buru dalam solat, tidak memahami bacaan, dan bahkan sering lupa jumlah rakaat. Mereka hanya ingin cepat selesai, bukan ingin bertemu Allah. Padahal Allah tidak melihat sekadar gerakan tubuh, tapi melihat isi hati dan niat. Solat seperti itu bisa jadi sah secara fikih, tapi tidak memiliki nilai di sisi Allah karena ruhnya kosong. Solat yang tidak khusyuk juga tidak akan membekas dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak akan memperbaiki akhlak, tidak menambah iman, dan tidak membuat pelakunya malu untuk bermaksiat. Karena itu, para sahabat sangat menjaga kekhusyukan dalam solat mereka. Bahkan mereka menganggap gangguan pikiran dalam solat sebagai bentuk pencurian dari setan terhadap pahala mereka. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Jika khusyuk disebut sebagai ciri keberuntungan, maka hilangnya khusyuk adalah pertanda kerugian. Bila kita terus solat tanpa khusyuk, jangan-jangan itu tanda bahwa Allah belum ridha terhadap ibadah kita. Maka dari itu, marilah kita berjuang untuk menghadirkan hati dalam setiap rakaat solat. Mulailah dengan memahami arti bacaan, memperlambat gerakan, dan menyadari bahwa kita sedang menghadap Zat yang Maha Besar. Jangan biarkan solat kita hanya menjadi rutinitas fisik, tapi jadikan ia sebagai momen pertemuan paling agung antara hamba dan Rabb-Nya. Karena tanpa khusyuk, solat kita bisa jadi tak lebih dari gerakan tanpa jiwa, dan itu pertanda ia tidak diterima. 3. Menunda-nunda waktu salat tanpa uzur. Salah satu tanda bahwa solat seseorang mungkin tidak diterima adalah ketika ia sering menunda-nunda pelaksanaan solat
dari waktu yang telah Allah tetapkan. Bukan karena ada uzur syar'i seperti sakit, safar, atau keadaan darurat, tetapi karena lebih mementingkan urusan dunia, malas, atau sekadar menuruti hawa nafsu. Ini adalah bentuk kelalaian terhadap hak Allah dan bentuk kehinaan seorang hamba terhadap kewajibannya yang paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Quran, Surat Maryam, ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa menunda-nunda atau menyia-nyiakan waktu solat bukan sekadar kesalahan kecil, tapi bisa menjadi penyebab seseorang terjerumus dalam kesesatan. Padahal waktu solat telah ditentukan oleh Allah dengan sangat tepat, menunjukkan bahwa Allah ingin hamba-Nya menjaga kedisiplinan dalam beribadah dan membangun hubungan yang konsisten dengannya. Seseorang yang dengan sengaja melalaikan waktu solat dan baru solat ketika hampir habis waktunya atau bahkan di luar waktunya sedang menunjukkan bahwa dunia lebih penting baginya daripada Allah. Ia tahu bahwa waktu solat telah tiba, tapi ia abaikan. Ia mendengar azan, tapi tak bergeming. Hatinya lebih ringan untuk menyelesaikan pekerjaan atau bermain media sosial daripada segera bersujud kepada Rabb-Nya. Ini adalah penyakit hati yang berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita ingin salat kita diterima, maka kita harus menjaganya tepat waktu. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya mendirikan salat di waktu-waktu sisa. Salat bukan beban yang ditunda, tetapi anugerah yang dinanti. Maka siapapun yang ringan langkahnya untuk menunaikan salat tepat waktu, maka itu pertanda keimanan yang hidup dalam hatinya. Sebaliknya, jika seseorang tidak merasa bersalah ketika menunda-nunda salat, bahkan menjadikannya kebiasaan, maka itu adalah pertanda lemahnya iman dan minimnya rasa takut kepada Allah. Hati yang keras dan lalai inilah yang menjadi penghalang terbesar bagi diterimanya amal. Karena itu, mari kita jaga waktu salat kita dengan sepenuh hati, bukan hanya karena takut dosa, tapi karena kita rindu berjumpa dengan Allah dalam setiap sujud. 4. Salat. Karena ria ingin dilihat dan dipuji manusia, salat adalah ibadah yang paling suci. Ia seharusnya menjadi momen terdalam antara hamba dengan Tuhannya, dilakukan karena cinta, tunduk, dan rasa takut kepada Allah. Namun celakanya, ada sebagian orang yang salat bukan karena Allah, tetapi karena ingin dilihat manusia. Ia salat agar dipuji, disebut sebagai orang saleh, atau menjaga citra di hadapan manusia. Inilah penyakit ria, syirik kecil yang tersembunyi, namun sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang-orang yang demikian. Firman-Nya, "Dan orang-orang yang salat tapi lalai dari salatnya, yang berbuat ria." Quran, Surat Al-Maun, ayat 4-6. Ria adalah racun dalam ibadah. Ia merusak niat dan menghapus pahala. Seseorang bisa terlihat khusyuk di hadapan manusia, menangis dalam sujudnya, membaca doa panjang, namun semua itu sia-sia jika niatnya bukan karena Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria." Hadis riwayat Ahmad. Betapa halusnya ria menyusup ke dalam hati,
Kadang kita tidak menyadarinya. Kita merasa ingin memperindah bacaan sholat ketika ada orang yang memperhatikan. Kita merasa lebih semangat sholat jika sedang di masjid atau di tempat umum. Tapi di rumah kita malas, buru-buru, atau bahkan menunda-nunda. Inilah yang perlu kita waspadai, karena Allah tidak melihat penampilan kita, tetapi melihat niat dan keikhlasan di dalam hati. Salat yang dilakukan karena selain Allah adalah salat yang tertolak. Allah tidak menerima ibadah yang dicampuri niat selain kepadanya. Jika dalam satu amalan kita mencari wajah manusia, maka Allah akan menyerahkan balasannya kepada manusia itu, dan kita tidak mendapatkan bagian apa-apa dari sisinya. Na'udzubillah. Saudaraku, mari kita jaga niat sebelum berdiri dalam sholat. Tanyakan pada diri, untuk siapa aku berdiri ini? Untuk siapa sujud ini aku lakukan? Jika jawabannya adalah karena Allah, maka pertahankan keikhlasan itu. Tapi jika terbersit ingin dipuji, maka segera perbaiki niat. Karena hanya sholat yang ikhlas yang akan sampai ke langit dan diterima oleh Tuhan seluruh alam. 5. Sholat tanpa kesucian tidak sah wudu atau masih membawa najis. Sholat adalah ibadah yang suci dan tidak akan sah tanpa bersuci. Jika seseorang sholat dalam keadaan tidak punya wudu yang sah atau masih membawa najis pada tubuh, pakaian, atau tempat sholatnya, maka sholatnya tidak akan diterima. Bahkan meski ia sudah berdiri, ruku, dan sujud, jika syarat kesucian belum terpenuhi, maka semua itu hanya menjadi gerakan kosong di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian ketika berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas. Tidak ada toleransi untuk hadas dalam sholat, kecuali jika seseorang benar-benar tidak tahu atau lupa. Tapi jika ia sadar dan tetap sholat tanpa bersuci, maka ia telah menyia-nyiakan ibadahnya. Padahal Allah itu Maha Suci dan Dia hanya menerima yang suci pula. Wudu bukan sekadar ritual membasuh anggota tubuh, tapi ia adalah persiapan ruhani sebelum berdiri di hadapan Sang Raja. Begitu juga najis yang menempel di pakaian atau tempat sholat. Banyak orang mengabaikannya, padahal Islam sangat menjaga kebersihan. Jika pakaian terkena najis, baik itu air kencing, darah, atau kotoran lainnya, maka sholat tidak sah sampai najis itu dibersihkan. Inilah sebabnya kita diperintahkan untuk memperhatikan tempat sholat, pakaian, dan tubuh kita setiap kali hendak menghadap Allah. Saudaraku, jangan anggap remeh masalah kesucian. Bisa jadi seseorang telah bertahun-tahun rajin sholat, namun tidak memperhatikan wudunya, atau tidak tahu bahwa pakaian yang ia pakai terkena najis. Ia merasa telah beribadah, tapi di sisi Allah, semua itu ditolak karena syaratnya tidak terpenuhi. Betapa meruginya jika kita hanya kelelahan tanpa pahala. Maka sebelum berdiri untuk sholat, periksa diri kita baik-baik. Apakah kita sudah benar-benar suci? Apakah wudu kita sah menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah tempat yang kita gunakan layak untuk bersujud kepada Allah? Jangan sampai kita merasa sudah sholat, tapi ternyata kita belum sholat sama sekali. Ingatlah, kesucian lahir adalah gerbang menuju kesucian hati. 6. Sholat dengan tergesa-gesa dan tanpa tumakninah. Salah satu tanda bahwa sholat seseorang tidak diterima adalah ketika ia melakukannya dengan tergesa-gesa tanpa tumakninah. Tumakninah adalah ketenangan dan kestabilan dalam setiap gerakan sholat. Diam sejenak dalam ruku, sujud, dan duduk hingga
seluruh anggota tubuh tenang sebelum berpindah ke gerakan berikutnya. Tanpa ini, sholat menjadi cepat, seperti gerakan tubuh tanpa ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang sholat dengan sangat cepat. Ia ruku dan sujud seperti burung mematuk makanan. Setelah selesai, Rasul berkata kepadanya, "Kembalilah dan sholatlah lagi, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat yang tidak disertai tumakninah dianggap belum sah. Meskipun seseorang telah berdiri, ruku, dan sujud, jika dilakukan tanpa ketenangan dan tanpa memahami apa yang dibaca, maka sholat itu belum tentu bernilai di sisi Allah. Ia hanya menjadi rutinitas yang tergesa, jauh dari makna ibadah yang seharusnya menyambungkan hati dengan Allah. Tergesa-gesa dalam sholat adalah tanda bahwa hati tidak hadir. Ia hanya ingin cepat selesai, seolah-olah sholat adalah beban, bukan kebutuhan. Padahal, justru dalam sujud dan ruku, itulah ketenangan jiwa akan ditemukan. Maka jika seseorang terburu-buru menyelesaikan sholat, tapi mampu duduk berjam-jam menatap layar ponsel, itu tanda bahwa hatinya belum benar-benar mengenal siapa yang ia hadapi dalam sholat. Tumakninah bukan sekadar gerakan lambat. Ia adalah keheningan jiwa di hadapan Allah. Ia adalah saat ketika hati benar-benar merasa sedang berbicara dengan Sang Pencipta. Saat itulah bacaan menjadi hidup dan setiap gerakan menjadi makna. Jika ini belum hadir, maka bisa jadi Allah tidak menerima sholat kita karena hati kita tidak benar-benar ikut dalam ibadah itu. Saudaraku, jangan biarkan kita terbiasa dengan sholat yang tergesa-gesa. Luangkan waktu, hadirkan hati. Jangan buru-buru pergi dari hadapan Allah karena kita tidak tahu apakah kesempatan berikutnya akan datang. Jadikan setiap sholat seolah-olah itu adalah yang terakhir dalam hidup kita, maka pasti kita akan sholat dengan perlahan, penuh cinta, dan sepenuh hati. Saudaraku, setelah kita memahami tanda-tanda bahwa sholat kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah, sudah waktunya kita berhenti menipu diri. Jangan hanya puas dengan gerakan sholat, tapi kosong dari makna. Jangan hanya merasa aman karena telah menunaikan kewajiban, padahal hati masih lalai dan niat belum lurus. Ingatlah, Allah tidak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh Allah dalam setiap hembusan napas dan detak jantung kita. Sholat adalah ukuran utama iman. Ia adalah momen paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Tapi jika kita masih sholat karena ria, menunda tanpa alasan, terburu-buru, atau tanpa menjaga kesucian dan khusyuk, maka jangan heran jika sholat itu justru menjadi bumerang di akhirat, bukan penyelamat. Betapa banyak orang yang sholat, tapi tetap masuk neraka karena sholatnya tak membawa pengaruh apa-apa dalam hidupnya. Marilah kita merenung, sudahkah kita menjaga sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan? Sudahkah kita hadirkan hati ketika membaca Al-Fatihah dan sujud dalam-dalam memohon ampun? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya menjalankan rutinitas, sementara hati kita sedang sibuk memikirkan dunia? Mulai hari ini mari kita perbaiki niat, perbaiki waktu, perbaiki gerakan, perbaiki wudhu, dan perbaiki kehadiran hati. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar sholat kita diterima. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu tua, karena sholat adalah perkara hidup dan mati. Ia bisa menjadi cahaya di kubur atau azab yang tak terbayangkan. Semoga Allah membimbing kita untuk terus memperbaiki sholat, bukan hanya agar diterima, tapi agar menjadi sumber ketenangan jiwa dan jalan menuju surga.
Jangan hanya menjadi orang yang sholat, tapi jadilah hamba yang dicintai karena sholatnya. Allahumma ij'alna minal muhafidhina 'ala as-salah wa minal khashi'ina fi as-salah wa minal ladzina taqabbalat salatahum ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.